Penguasa dunia. Kepada aku telah diberi kuasa dunia, pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa? Jangan pakai emosi kawan-kawan. Kita pakai edukasi aja. Kalau saya tegas, itu karena di tempat saya ini memang hujan, jadi saya harus keras suaranya. Yesus berkata sekali lagi, Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Dilemparkan keluar dari mana? Saya berbicara lagi. Iya, silakan Bang. Itu pertanyaan. Baik. Siapa penguasa dunia ini yang dilemparkan keluar menurut Yesus? Silakan. Juma, tadi kan sudah saya tanya. Anda memang betul mengatakan bahwa Yesus itu, tapi bukan Bani Israel begitu toh. Jadi Anda jangan mengasumsikan. Saya tanya sederhana loh. Alkitab itu sudah tertulis. Memang di dalam kekristenan Allah itu memilih bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia berkarya sehingga pada akhirnya keluar amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun Anda mengatakan Yesus itu palsu, yang Yesus yang kami imani palsu. Itu udah perintah dalam Alkitab, kami laksanakan. Sekarang saya minta Anda data pembandingnya. Nah, itu perintah Yesus itu. Jadi kalau Anda bilang amanat agung itu palsu, bikin data pembandingnya. Jangan. Di dalam Alkitab, Anda nggak paham itu. Di luar Alkitab itu bagaimana? Ayo, ya, itu saya kejar itu omongan Anda. Kalau nggak bisa Anda buktikan, jangan sembarangan Anda. Oke, Anda percaya Bible? Anda percaya Bible kan? Oke, giliran saya. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen ya, muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya enggak ucapan Yesus itu? Namaku, yang ada tafsir itu apa namaku itu? Namaku ya, namaku siapa? Yesus lah. Iya, enggak. Berarti Yesus. Oke, Yesus. Itu sama berarti dulu. Berarti penyesatnya muncul dengan menggunakan nama siapa? Dengar dulu. Apalagi yang mau saya dengarkan? Di dalam Anda tinggal menjawab. itu, iya, dengar dulu. Saya paham kitab saya. Oke. Hanya itu. Dengar dulu. Berarti Anda percaya bahwa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Iya, saya percaya. Oke, bagus. Orang itu mah. Saya percaya. Oke. Nah, inilah yang sedang masalahnya. ingin buktikan. Dengar dulu. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Iya, silakan. Saya percaya akan muncul Yesus palsu. Masalahnya Anda nggak paham. Yang dimaksud Yesus palsu itu Anda nggak paham. Kalau kami orang Kristen paham. Orang Kristen tahu Yesus palsu siapa, Nabi palsu siapa. Orang Kristen itu tahu. Biar Anda paham. Tapi kami nggak mau merana ke situ. Nanti disebut penistaan agama. Oh enggak, silakan aja. Karena yang datang, karena Nabi palsu dan Yesus palsu itu datangnya di abad pertama. Itu sekarang saya bertanya kepada saudara. Jangan lari dulu, saudara Juma. Tadi kan sudah saya tanya. Buktikan data yang menunjukkan bahwa yang kami imani Yesus telah menyatakan. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu palsu. Itu bukan yang asli. Kau jangan bilang palsu. Kalau Anda bilang palsu, buktikan mana yang aslinya. Saya sudah buktikan tadi. Yang itu asli Alkitab kami. Yang berarti asli Anda punya data di luar Alkitab yang bisa membuktikan bahwa itu palsu. Yang asli mengatakan dia diutusannya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya enggak Anda itu? Iya, percaya. Terus siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Kau nggak paham karena kau penggal-penggal antara yang domba yang hilang dengan jadikanlah bangsa semua muridku. Kau penggal. Nggak boleh begitu. Loh, coba Anda yang terangkan. Coba Anda yang terangkan kepada saya. Silakan. Dengarlah dulu, saudara Juma. Anda kan diagungkan sama kaum Anda di API ketua.
Sekarang saya kejar pernyataan Anda. Silakan. Bahwa kami mengimani Yesus palsu. Pasti. Padahal di dalam kitab itu jelas tertulis perkataan Yesus langsung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kami ini murid Yesus. Di Indonesia itu banyak murid Yesus. Dan saya dengar dulu, kau jangan ketawa. Saya Lucu tidak aja. menafikan banyak orang Kristen yang menyebut Tuhan. Itu ada aja. Tidak semua orang berseru. Itu banyak. Nah, Kristen KTP namanya. Sekarang saya kejar Anda. Buktikan data bahwa yang kami imani itu, Yesus itu yang kami imani, yang menyatakan jadikanlah bangsa semua muridku, itu palsu. Iya, tadi saya sudah membuktikan loh. Di luar itu. Kok di luar Anda itu? nggak paham? Iya, Kok di luar, buktikan. kok di luar itu? Maksudnya di luar itu gimana maksudnya? Di luar itu gimana maksudnya? Uang palsu dipakai membuktikan bahwa uang itu palsu. Polisi palsu, tentara palsu dipakai untuk membuktikan bahwa polisi itu palsu. Kalau ada polisi gadungan, kalau ada polisi gadungan yang dipakai untuk membuktikan bahwa dia polisi gadungan, itu apa? Ya polisi gadungan itu sendiri. Ada pembandingnya. Ada pembandingnya yang asli. Yang aslinya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kalau asli. ada, dengar dulu, kalau ada polisi palsu, ada pembandingnya. Kalau dengar dulu, polisi palsu nggak punya kartu keanggotaan, itu pembandingnya. Iya. Nah, kalau polisi palsu ada nomor keanggotaannya. Nah, sekarang saya minta Anda pembandingnya itu di luar Alkitab itu sekarang mana? untuk membuktikan bahwa polisi itu tidak memiliki kartu KTA, yang dicoba, yang diuji, yang siapa? Yang palsu atau yang asli? Apanya? Kalau untuk membuktikan orang itu palsu polisinya atau bukan, itu yang dicobai siapa? Yang dicoba yang palsu lah. Yang palsu. Inilah yang sedang saya terangkan kepada Anda. Kenapa Justru Anda cari yang lain? Itulah cuma bikin pembandingnya. Anda menyatakan palsu. Sama kalau ada polisi mengatakan dia polisi. Oke, baik. Ternyata ketahuan dia palsu. Nah, saya lah. Dengar dulu, sabar, biar saya kasih komen Anda. Ada orang yang mengaku polisi. Saya tanya, kau polisi? Ya. Kalau polisi, saya minta pembanding dia. Bukan congor aja dia mengatakan polisi. Mana buktinya Anda polisi? Minta KTA. Kan begitu, sama dengan Anda. Berarti kan di luar diri dia itu kan? KTA itu di luar diri dia atau enggak? Baik. Benar enggak? Nah, sekarang buktikan. Di luar Alkitab itu yang mengatakan bahwa Yesus itu palsu. Amat agung. Baik. Yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitu diperiksa sertifikat SK pengangkatannya sebagai utusan, cakupan SK-nya guru bagi Bani Israel. Selesai. Muncul kemudian sosok keluar dari kubur, diperiksa KTA-nya, diperiksa sertifikatnya. Dia adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Sama enggak dengan yang asli tadi? Saya jawab. Silakan. Baik. Begini cuma, saya tidak menafikan bahwa Allah itu mengutus firman-Nya yang menjadi manusia dengan nama Yesus, memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia mulai pengajarannya. Itu tidak boleh Anda sembarangan. Dari situ dia dengar dulu, itu tertulis. Di situ memulai dia penginjilannya. Setelah semua selesai, apa yang sudah dikaryakan, keluar amanat agung. Dari situlah muncul kekristenan. Itu dia. Sekarang saya kejar Anda. Kok kejar terus? Anda sendiri sudah digigit ekornya. Jangan asal keluar Yesus yang kami imani palsu, tapi datanya nggak ada. Anda mengejar saya sementara Anda ini sudah ngos-ngosan dikejar sama Bibal. Di dalam Lukas 1, sabar, nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kenapa jadi di luar dari Bani Yakub? Kan selama-lamanya untuk Bani Yakub. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa di luar Yakub juga? Di mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya?
Maksud Anda apa? Pura-pura bego lagi Coba saya pertegas. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh bangsa. Dalil. Ya memang dia diutus untuk bangsa Israel. Dalil bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa mana? Dalil. Hah? Hah? Masuk Anda apa? Masuk Anda apa? Anda jangan cengap-cengop lah. Anda cengap-cengop lah. Anda dapat lawan imbang sekarang. Sekarang saya kejar Anda. Itu saya yang agung. kejar Jadikanlah bangsa Anda semua muridku. Mana itu pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Dalil. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu jadikan bangsa itu. Jadikan bangsa itu. Dia tidak mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Saya bertanya kepada saudara, aku diutus hanya kepada domba. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Mana? Dengar, baik. Ada enggak? Ya dengar dulu. Kalau ada seperti dengar dulu. Ada enggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kejar Anda dengar ini. Iya, tenang. Perkataan Anda, tuntutan Anda itu menampol diri Anda. Ya silakan. Nabi Anda itu diutus untuk orang Arab aja. Litubayyina linnas seluruh umat manusia. Jangan kau berkata-kata. Saya jangan sudah paham lari ke nabiku. Saya tidak pernah kemudian menyembah nabiku. Saya tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dan Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo bacakan. Di tangan saya Alkitab ini. Ayo bacakan. Saya bacakan. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang salah dari yang saya baca? Penyesatnya datang memakai nama Yesus dan bergelar siapa? Kristus. Anda pengikut siapa? Kristus. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Kristen. Masih kurang. Butuh tisu. Butuh tisu, bro. Sudah selesai? Belum. Lanjutkanlah. Oh, sudah pura-pura. Sudah selesai. Baca jawab. Penyesat itu bergelar apa? Kristus. Anda pengikutnya siapa? Itu. Bangga Anda. Ayo. Mana tadi? Kitab apa tadi? Ayo. Ayo apa? Biar saya bacakan. Ayo apa? Ayo apa? Ayo apa? Yang Anda bacakan tadi itu, ayo. Ayo apa? Apa yang tafsiran? Ayo, jangan udah mulai kejang-kejang Anda. Jangan ditafsir. Ayo apa? Ayo, cepat. Ayo kemana? Aduh apa? Aduh. Kasihan kali Anda. Iya. Tunjukkan kitab apa tadi yang Anda bacakan? Ayo. Ayo. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Jangan pakai ketawa lah. Saya juga bisa ketawa. Ayo. Ada Bible. Ayo baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo. Ujung-ujungnya data mana tadi? Di surah apa tadi? Nomor berapa tadi? Apa namanya tadi? Anda mau diskusi dengan data? Berarti congor aja Anda. Kita nggak bisa diskusi baik kayak gini. Sedangkan membuktikan Yesus palsu aja Anda nggak bisa buktikan. Sekarang udah lari lagi ke tempat lain. Anda apa gugur, seperti itu saudaraku. diskusi? Saya minta maaf, Anda gugur, Angga tidak layak dan tidak sanggup membuktikan bilang aja itu. Anda tidak mampu. Gimana teman-teman? Kita harus mempertahankan saudara kita ini. Saya kejar Anda. Bilang aja Anda nggak punya data, udah akui. Oke. Sekarang menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu datang bergelar apa? Bukan itu masalahnya. Anda sudah membuat framing yang kami imani Yesus palsu. Iya, saya tanya data dulu. Pembandingnya mana? Muaranya penyesat itu bergelar apa? Bergelar kalau apa penyesatnya? Ini cuma penyesatnya kalau mengaku jawaban, bergelar biar apa? kita ganti topik lagi, gitu loh. Penyesatnya bergelar apa?
Aduh, kok lari-lari kau lagi, fokuslah. Ini sudah fokus sekalipun. Bergelar apa penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Data pembandingnya dulu. Kalau ganti topik, saya ladini kitab apa? Bergelar apa kemudian penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Enggak, saya nggak mau lari. Saya mau kejar itu. Anda menyatakan kami mengimani Yesus palsu. Data pembandingnya mana? Makanya saya tanya. Kalau nggak ada punya jawabannya, makanya saya tanya, kita ganti saudara. Penyesat 3 hari 3 malam 3 tahun pun saya ladini Anda. Penyesat itu bergelar apa? Ayo. Kok ayo? Nama Anda sang hukum loh. Tapi Anda nggak ngerti hukum kebenaran. Oh, saya tahu hukum, makanya saya hati-hati berkata. Saya tanya. Saya tahu kebenaran. Menurut Yesus, gelar penyesat yang nongol setelah dia yang diwaspadai oleh murid-muridnya, gelarnya apa? Jawab. Jangan larilah, kau lari-lari aja. Sebentar ke A, sebentar ke B. Kau takut saya tanyakan, saya kejar. Saya tanya loh. Anda malu loh, Anda dianggap ketua, kurunda, dihormati. Bagaimana teman-teman? Apakah diturunkan orang ini atau ya terserah dipertahankan? Anda mau turunkan sama saya nggak masalah. Sekarang saya minta Anda buktikan dulu. Kalau nggak kita ganti topik. Kasihan kepada saudara, kasihan. Siapa penyesatnya? Ayo. Saya kasih. Penyesatnya bergelar apa menurut Yesus? Enggak, kita ganti topik. Penyesatnya bergelar apa? Tidak, akui dulu. Saya tidak punya data pembanding bahwa yang dia mani orang Kristen itu Yesus palsu. Itu nyatakan Lalu dulu. siapa kalau bukan Yesus palsu? Itu kan persepsi Anda, suka-suka Anda, datanya nggak ada. Loh, ayo. Penyesat palsu itu mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh oknum Kristus? Mana? Tidak ada orang Kristen berpikiran seperti Anda. Ayo. Karena Anda adalah orang yang disesatkan. Itu terserah Anda. Alkitab itu satu kesatuan utuh, nggak bisa dipenggal-penggal. Ya udah, kalau begitu silakan Anda ambil tempat di sudut pojokan belakang. Bilang aja Anda nggak mampu. Kasih anggaplah demikian, saudara. Sang hukum, silakan Anda menilai. Saya tahu Alkitab saya. Jangan silakan, kitab saya, kitab Anda pun saya paham. Tadi Anda ketahuan loh, keteteran bertanya. Di surat apa? Di data berapa? Padahal aku sudah bacakan, aku sudah sebutkan. Aku menguasai Bible saya. Itulah kalian. Itulah kalian. Hal unabbiukum ala. Itu Al-Quran mengatakan. Man tunazzalus syayatin. Maukah kamu aku ajarkan, ku beritakan kepada siapakah iblis itu bekerja? Kepada mereka yang gemar berdusta. Itu Quran saya mengatakan itu. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun dari langit ke bumi kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yang keluar dari lisannya hanya dusta. Silakan saudara penyebar isu. Silakan. Bang penyebar isu. Namanya siapa sih? Boleh bertanya enggak? Materi lagi panas-panasnya, sempat-sempatnya bertanya. 20 juta kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang Anda sembah 2000 tahun kalian menyembah sosok Kristus ini. 2000 tahun. Saatnya Anda membuktikan bahwa Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. 2000 tahun nyembah Kristus, apakah asli atau palsu? Jawab. Disitulah aku heran lihat kamu. Kenapa bilang? Di satu sisi kamu tidak percaya dengan kitab saya, Bible, tapi rujukannya pakai kitab saya. Seharusnya. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda percaya kepada Bible? Pakai kitabmu itu namanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada Bible? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika apakah Anda percaya kepada Bible? Ya percaya. Nah, kalau Anda percaya, kenapa Anda kemudian meragukannya? Kau percaya nggak dengan itu? Saya tidak percaya. Kenapa rujukannya pakai itu? Karena saya berdiskusi dengan penyembah Kristus. Makanya saya bilang kau logika sengklek. Loh, ibaratnya gimana ceritanya?
Saya tidak percaya, tetapi ente menyembah Kristus. Ternyata di buku yang saya tidak percaya sebagai firman Tuhan ini membuka aibnya sendiri, bahwa ada sekelompok manusia yang banyak jumlahnya yang telah disesatkan oleh oknum yang bernama Kristus. Maka muncul pertanyaan kepada saudara Kristen yang percaya kepada Bible, apakah Kristus yang kalian sembah itu adalah anak Maria atau ternyata adalah setan? Jawab. Saksi untuk memperkuat. Dengar dulu. Ibaratnya di pengadilan kau hadirkan seorang saksi untuk memperkuat argumenmu, tapi saksi itu nggak kau percaya. Kayak gitulah, nggak kau percaya. Tapi gimana ceritanya? Itu kasusnya berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda. Kau hadirkan saksi itu untuk memperkuat argumenmu. Dan Anda di pengadilan mengatakan, dan Anda mengatakan, sorry, dan Anda mengatakan, dengar, gantian. Anda tinggal ditekan tombolnya, Anda hilang langsung seketika turun di kloset. Oke? Dengarkan saya. Ketika di pengadilan Anda mengatakan kami menyembah Kristus yang asli. Saya buktikan di pengadilan bahwa yang kamu sembah itu adalah yang palsu berdasarkan data-data yang ada di Bibelmu sendiri. Ayo, salah enggak itu? Salah enggak? Salah enggak saya? Bang Suma? Ya, yang mulia. Kenapa Anda mengatakan bahwa orang ini menyembah Yesus palsu? Karena di situ data di dalam Bibelnya sendiri yang mengatakan seperti itu. Buka, ya dibukalah data Bibelmu. Mana buktinya bahwa dia palsu? Tuh, lihat. Tanda-tanda Kristus palsu, lihat. Banyak pengikutnya. Dan ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Dia datang tanpa tanda-tanda yang diuraikan oleh yang asli. Tanda-tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu yang asli atau bukan? Bukan. Saya cuma bertobat kau, aduh. Alamak, saya pula yang disuruh bertobat. Yang bertobat itu yang menyembah Kristus palsu lagi. Udah Kristus palsu lagi. Kita tidak percaya dengan kitab kami, tapi rujukannya pakai kitab kami. Itu kan namanya sengklik. Jadi untuk menyadarkan Anda masa pakai Al-Quran? Ibaratnya kalau uang palsu itu pembandingnya harus ada uang asli. Itu kalau memang kami palsu. Kalau uang aslinya, saya bilang, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, apa itu barang harus ada pembandingnya yang asli. Rasulullahi ilaikum, wahai bani Israel, aku ini rasul untuk kalian semua. Itu yang asli. Itu yang asli. Yang palsu adalah yang mengaku Yesus tapi untuk seluruh manusia. Itu palsu. Aduh. Benar, Anda percaya tidak ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Waktu itu pernah kau bilang Tuhan pernah menciptakan agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Siapa bilang? Siapa bilang Tuhan tidak menciptakan agama? Tuhan menciptakan kedamaian. Tuhan menciptakan kekacauan. Tuhan menciptakan bencana. Tuhan menciptakan damai sejahtera. Seluruh yang ada di atas muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk agama. Tuhan nggak pernah agama apa yang pernah kata siapa? Agama itu apa? Agama itu apa artinya? Agama itu buatan manusia. Agama itu artinya apa? Agama tidak kacau balau. Ya, apakah Tuhan menciptakan damai sejahtera? Agama itu kata benda, kamu harus tahu. Tuhan tidak mulai ngaco dia. Udah jangan terlalu jauh Anda, jangan terlalu jauh Anda lari. Kembali ke tema. Itulah kamu udah lari otakmu. Kembali ke tema, buktikan bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah asli. Silakan. Hei, kok pingsan? Jangan di mute dong. Siapa yang mute? Ya karena Bapak merepet. Bukan, orang Bapak yang merepet kok. Gak bisa mau gantian kok. Yesus yang asli, tanda-tandanya kalau datang menurut Yesus apa? Jawab.
dengar dulu. Jadi apa yang saya mau dengar? Kita langsung mengerucutkan kasusnya. Menurut Yesus asli, tanda-tanda kalau dia yang datang itu apa? Silakan. Intinya memahami Kristen itu tidak boleh pakai logika. Saya tidak mau paham. Contohnya gini. Dogma doktrin Anda saya tidak mau paham. Yang saya ingin pertanyakan, tanda-tanda Yesus asli datang itu apa saja? Jawab. Sementara saya balik sama Anda, bagaimana logikamu menjelaskan Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, Baginda di bawah? Coba jelaskan. Alamak. Coba jelaskan logikamu. Bisa nggak kau jelaskan? Itu tidak sedang dibahas. Itu tidak sedang dibahas. Pemahaman ajaran Kristen ini itu tidak kita sedang membahas tentang penyesat. Nabi Isa, Yesus tidak pernah menerangkan untuk waspada kepada Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada Yesus Kristus. Dan Anda pengikut Yesus Kristus, makanya Anda yang dibahas. Betulkah yang Anda sembah itu adalah anak Maria? Kan begitu, Bang. Secara Yesus pernah ada di dunia ini. Kenapa Anda kritikin? Pertanyaannya bukan itu. Bukan itu, kawan. Saya bertanya, apakah tanda-tanda? Nggak jelas seperti apa. Tapi bicara sendiri dia, Dinda. Baiknya dibungkus aja dulu, disimpan di kloset ya. Udah. Ngomong sendiri dia. Sudah dibungkus. Bla 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 bla, ngomong nggak jelas, motong. Materinya jelas. Jadi saya sampaikan ya kepada saudara Kristen saya nih yang mau naik. Kalau ternyata penyesat yang datang itu Nabi Muhammad, silakan kasih data. Datanya jangan pakai Quran, karena tidak mungkin Nabi Muhammad penyesat menurut Al-Quran. Datanya dari Bible Anda. Di dalam Bible Anda menerangkan yang datang sebagai penyesat itu adalah Nabi Muhammad. Mari kita bahas, buktikan. Ya kan ya? Jadi dua arah, bukan hanya kepada kalian, kepada saya juga. Tetapi jangan berbicara berdasarkan Nabi Muhammad larinya ke Quran. Jangan. Karena di Al-Quran Nabi Muhammad datang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpesan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Nabi Muhammad dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada. Tak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Bible, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tapi kalau Anda memaksakan ternyata yang bergelar Kristus itu adalah Nabi Muhammad, silakan aja. Silakan. Tapi harus pakai data. Karena di sini tugas kita mencerdaskan, bukan membodoh-bodohi, tapi mencerdaskan anak bangsa. Kita membantu pemerintah dalam menggalakkan kemudian mencerdaskan anak bangsa. Bukan membodohi, bukan mendoktrin, mendogma anak bangsa. Tapi mencerdaskan. Kalau berbicara mengenai kecerdasan, berarti larinya kepada akal. Berbicara mengenai akal berarti logika. Berbicara mengenai logika berarti argumentasi. Argumentasi yang berdasar akal harus berdasar kepada dalil. Silakan saudara, siapakah penyesat itu setelah Yesus? Apakah bergelar Nabi Muhammad SAW atau bergelar Yesus Kristus? Itu tema. Kalau ternyata bergelar Yesus Kristus, maka Andalah yang kena. Buktikan saat ini juga bahwa 2000 tahun lamanya kalian menyembah asli, Yesus asli, alias kalian penyembah anak orang. Sales obat. Kalau yang Yesus asli yang kalian sembah, berarti kalian menyembah anak orang. Kalau Yesus palsu yang kalian sembah, berarti kalian menyembah penyesat. Tinggal dipilih, nyembah anak orang atau nyembah penyesat. Silakan. Mundur kena, maju bisul. Ayo saudara, buktikan kalau yang Anda sembah itu anak orang. Silakan. Sales obat panu. Ini bahasnya hari ini adalah tentang panu. Kadas, kurap, kutu air. Kasihan ya. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Ya, maksudnya jangan terlalu bahas agama. Nggak pinter kamu itu bahas agama. Bahas Bible itu nggak pinter. Aduh. Baca tafsirannya itu kita bahas panu boleh.
Kita bahas panu boleh? Oke, bahas bilangan gimana maksudmu? Aku tanya, bilangan. Iya, Tadi kalau mau bahas katanya panu manusia kita bahas itu- panu. Coba gimana? Kalau mau bahas kita panu bahas kita panu, bahas cocok, panu. bahas Saya panu layani gitu. Anda bahas panu boleh. Semua orang didongengin dengan kibul-kibulanmu aja semuanya. Saudara, kalau Anda mau Semua bahas orang kamu panu, kibulin kita semua. bahas panu. Kalau Anda mau bahas bilangan, kita bahas bilangan. Tapi sayembara 20 juta ini bahas Bible banyak blundernya. Nggak tahu tafsirannya. Kamu kan harusnya tahu Yaudah, tafsiran itu. coba Anda yang menjelaskan ke Al-Quran saya. ada tafsirannya. Kristus palsu, tanda-tanda Kristus palsu itu Anda jelaskan ke saya. Saya diam, silakan. Maksudnya Kristus palsu kayak gimana? Ya, Nggak itu ada aja Kristus masih palsu. bingung. Tadi kamu kan tadi kan baca, katanya akan ada orang membawa nama saya ya kan? Siapa yang kau maksud itu katanya? Ayo, Yesus kan ngomong tadi banyak orang bawa namaku. Yang kamu maksud siapa yang saya tanya? Siapa sih yang kamu maksud? Siapa yang membawa-bawa Tahu. nama Yesus ke seluruh dunia dan berkata Yesus itu Kristus? Siapa? Siapa, Bang? Nggak gini saya tanya tadi kamu kan baca Mulai. di ayat berapa tadi gitu kan? Baru Dia mau tanya ayat katanya berapa? banyak orang Tadi membawa Anda namaku. Yang kamu maksud itu siapa sih? Saya sombongnya tanya. minta ampun seperti Ayo saya pakar tanya Bible. dulu pertanyaanmu Masih aja kamu bertanya. nggak bisa jawab. Yang Masih kamu bertanya, maksud, di Bible yang mana kamu maksud itu katanya? siapa? Orang membawa namaku itu siapa? Yang kamu Siapa maksud? lagi kalau gitu. bukan Kristen? Saya ingin tahu siapa. Siapa kalau punya, bukan gitu Kristen? loh. Siapa? Siapa kalau bukan Kristen? Tapi emang beneran kok Yesus itu bener kok gitu. Kamu Beneran. kan nggak tahu itu artinya itu siapa gitu kan, nggak tahu gitu. Cuma nyerocos doang dari tadi kayak obat panu. Lah, Anda kayak sendiri sales dari panu tadi gitu. cuma bertanya-tanya. Itu tertulis di Ini data yang mana di dalam dimaksud Bible? itu, bro. Itu tertulis di data mana? Iya, gini ya, itu yang dimaksud. Itu yang Itu dimaksud tertulis di mana? kepada manusia-manusia. Itu Oknum. tertulis di mana? Berarti gini, saya tanya. Berarti Saya Yesus tanya kan dulu, hei, saudara. Gini, dari tentang Kristus palsu itu tertulis di Yohanes berapa? Jawab. Oke, ya enggak, kamu bacain aja. Aku enggak baca Bible nih. Cuman aku udah paham dah gitu alurnya. Tengoklah Baca teman-teman. Bible, udah paham alurnya. Tafsirannya udah paham aku tafsirannya. Tengoklah saudara-saudara ya. Dia mengaku paham tafsiran Bible tapi dia nggak tahu di mana itu tertulis. Udah gini bacain. Kamu kan udah siap, ada Allahu laptop di Akbar, depanmu, Masya ada Allah. komputer, Hal ada HP. Saya udah nggak ada ini Bible nggak bawa ini. tanazzalu posisi syayatin tanazzalu ala Makanya, kulli biar saya kasih afakin adzim. saya kasih tafsiran, bukan mentah-mentah sebuah tulisan gitu loh. Aktsaruhum kadzibun. Tobat berjuma gitu loh. Tuhan masih ada kesempatan untuk kamu. Bertobatlah, jangan takut untuk Mereka menerima Yesus. hanya Jangan menyampaikan takut. hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Itu kata Quran saya. Berjuma, jangan takut untuk menerima Yesus. Yesus ada kebenaran. Makanya kamu bahas tiap hari itu karena dia kebenaran gitu loh. Saya menerima Karena setan Yesus yang di mana-mana asli. itu panas gitu loh mendengar Saya nama Yesus. menerima Biar banyak Yesus orang yang asli. tersesat, tidak Itu menerima iman saya. Yesus gitu. Beriman kepada para nabi. Aku beriman kepada Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Tapi saya Boleh, menolak nggak apa-apa juga, Kristus terserah kamu palsu. Saya menolak Kristus palsu Ya ini yang datang tapi nggak ada disembah Kristus oleh palsu yang kami yakini nggak Kristen. ada bro gitu. Lukas 4, coba Anda baca. Berjuma masih ada kesempatan untuk bertobat, terima Yesus berjuma. Saya Yesus sudah itu menerima adalah Yesus. wajahnya Allah yang Beliau bisa nampak adalah nyata. Nabiullah Supaya kamu Rasulullah dapat yang memandang diutus karena kepada kita banyak baginda, dosa. kepada umat Israel yang Karena diberitakan kita oleh seharusnya baginda tuh Rasulullah jauh. SAW. Dinda chat. Karena kita sudah mengalami banyak dosa. Seperti sejak biasa zaman kalau Nabi Adam, orang karena penyakit Yesus sampah diturunkan dikasih Masuk sus tong di sampah. tong sampah. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya, betul. Makin pintar adik saya ini, keren. Silakan teman-teman, silakan. Al-Quran saya diuji juga dong. Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulkuna sam'u wa aktsaruhum kadzibun. Mereka para pendusta ini hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka saja, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.
Oke. Ya, yang udah bosan di Silakan. Kristen silakan naik. Yang udah bosan di Kristen ya. Silakan naik. Dari sekte mana, Saudara Fandi? Dan Iya, numpang assalamualaikum rumah. warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte palsu, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Loh, tadi ada Oten satu naik kok hilang lagi ya? Ya tadi kan dibungkus tadi, disuruh turun lagi tadi deh. Ayo teman-teman, ini masih ada kesempatan, masih ada sekitar 5 jam, 6 jam. Saya kasih kesempatan untuk yang ingin mendapatkan 20 juta. Bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Kalau kalian sampai pada titik mampu membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria, berarti kesimpulannya 2000 tahun sudah kalian menyembah manusia. Tapi kalau ternyata kalian tidak sanggup membuktikannya, berarti kalian selama ini terbukti 2000 tahun tidak menyembah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melakukan banyak mukjizat. Dan kalau ternyata kalian sanggup membuktikan bahwa kalian memang betul-betul menyembah kemudian kepada Kristus yang bukan manusia, maka saudara sudah menggenapi nubuat Yesus di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 4-nya dan juga nomor 5-nya. Jadi mundur kena bisul, maju kena apa? Mundur kena bisul, maju kena kurap. Karena yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla yang maha suci lah yang benar. Karena Kristus itu berasal dari bahasa Ibrani artinya Mesias atau Mesiah. Apa artinya? Manusia yang diurapi. Manusia, bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan pernah diurapi. Itu ya. Saudara Indomie, kalau Anda mau berdiskusi tolong pakai akal, jangan pakai doktrin dogma. Pakai akal. Dogmanya dijauhkan, doktrinnya dijauhkan dulu. Suara saya kedengaran, Dek? Ada kok, ada. Oh iya. Ada tamu nggak? Bang Erik, nama Syahrini. Ya, Bang Indomie, Kristen atau Muslim Bang Indomie? Indomie, Sarini monitor, cep seperti biasa. Udah naik tadi sebenarnya. Udah lolos dia lewat ini lubang gantungan kunci dia keluar. Ini sekali lagi saya kasih tahu ya, teman-teman yang merasa Muslim, tolong jangan request dulu, tolong dicek ya teman-teman tuh ada request enggak, tolong di cancel. Ya mungkin salah pencet atau kepleset, ya nggak apa-apa, di cancel dulu. Ya ini banyak ambil ini. Yang minta permintaan ada berapa semuanya, Dek? 100 Gurunda. Hah? 84. 84. 84. Kenapa nggak ada yang nongol kayak Edis, kayak Mikana, RK, Bom? Kok menghindari tema ini ya? Ini yang Mbak Uhti ya, Uhti tolong di cancel dulu. Kalau nanti mau ngobrol sama Bang Zuma, japri aja. Ya, untuk saat ini jangan say hello, kirim salam gitu, jangan dulu. Biar kita Kalau nggak lari mungkin dari tema. ini, Dek, mungkin mau naik kasih THR, langsung aja klik di situ, ada kotak warna apa itu hadiah, situ langsung aja situ, nggak usah ke atas, repot di atas. Tanpa perantara, langsung japri aja. Tanpa perantara, tanpa dipungut biaya administrasi. Iya betul.
Langsung aja. Ya, ini kebanyakan yang request ibu-ibu. Langsung japri aja, Bu, ya. Tanpa perantara. Mereka mau naik bagi-bagi THR itu, tapi ku bilang, gak usah aja. Kalau memang maksa kali, saya ikhlas kok. Langsung Harus aja dipaksa. ke ini. Langsung aja kasih giftnya. Harus dipaksa. Ada kan Pandi keikutan. Masih mau ku datang besok. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak yang muslim tolong di cancel. Ini saya geser ke bawah, ikut ke bawah juga. Ke atas lagi. Nemu akun yang sama. Ada aroma-aroma otennya yang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini oten. Kalau bukan oten, kita anggap oten dah. Salah sendiri request. Masya Allah, luar biasa, Yes. subhanallah. Syukran. Itu kan bisa kan kasih THR tanpa naik ke atas kan bisanya. Alhamdulillah, masya Allah. Direct. Allahu Akbar. Selamat siang, Ibu Regina. Selamat siang, Ibu. Yang mau kasih THR nggak usah ke atas lah, kan bisa. Di bawah juga bisa. Kasihan ini hostnya bingung. Selamat siang, the King of Judea and Samaria. Anda bisa nggak jadi wakil ketua klub biar ku lihat kenoten di bawah. 1, 2, 3, Kingdom. Bismillah, semoga oten. Kalau nggak oten, naik mau kasih THR, fix. Admin saya sedia di YouTube. Tadi yang ini kok susah kali ya jaringannya ya. Admin stay. Silakan teman-teman. Ini yang minta permintaan banyak kali emang ya. Bang Zuma bisa lihat requestan nggak? Soalnya beberapa juga kadang ada akun privat. Ada yang, oh iya ada nih. Ada oten satu nih. Bentar. Nyangkut. Udah ada? White Pooh, Di siapa coba? selamat siang. Ini Kristen yang semalam Gurunda. Silakan Bang. Kok turun lagi? Kenapa ya? Ikut jalan lurus ferry, itu ada ferry di bawah. Nggak ada lain kanda. Tinggal dijepit hidungnya kok ngeyel. Kita kelamaan cari oten ya, gara-gara teman muslim juga minta naik soalnya. Bener, terlalu banyak. Ini selamat siang, Bapak King. Bang Kris, silakan Bang Kris. Yang ini Mau syahadat Bang Kris udah ini siap syahadat? asli apa palsu nih? Asli. Saya Asli. bukan Kristus palsu, ya asli nih bang. Oh, kan saya udah berapa kali minta ini debat sama saya, tapi abang kabur nih. Masya Allah. Oh ya, saya kabur ya. Ah, ya iya, abang kan nolak permintaan debat saya beberapa bulan lalu di depan 3.000 orang. Di mana itu? Aduh, Di mana itu bang? mungkin karena sering menolak-nolak orang, jadi nggak ingat lagi ya. Ini bukan kali pertama saya jumpa abang ini. Iya, sekarang Anda sudah ada di dalam ring. Ayo silakan.
Ya, ya. Saya pengen tahu sejauh mana konsep ketuhanan yang abang tahu. Ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, satu-satunya, tidak dua apalagi tiga. Padanya segala sesuatunya bergantung, artinya tak ada kehidupan selain daripada Dia, tiada kuasa selain daripada Dia. Semua makhluk kemudian bergantung pada dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu apapun yang sehakikat dengannya. Iya. Abang, saya mau tanya abang. Tadi dua pertanyaan kedua ini. Ini maksud Anda ingin nantang saya? Hanya ingin bertubi-tubi memberikan pertanyaan gitu? Iya kan abang ya, abang kan minta menantang seluruh pendeta. Berarti Anda pendeta ini? Makanya Anda pendeta? Enggak, saya tanya dulu. Anda pendeta? Saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Bukan pendeta? Saya tidak pernah kuliah. Yang saya tantang kan pendeta. Oke. Ya saya hamba Tuhan. Ya, berarti Anda tidak masuk level. Enggak apa-apa. Daripada enggak ada penumpang pendek pun diambil. Silakan saudara. Aku siap, syukran. Masya Allah. Oke, bro. Iya. Sejak kapan eksistensi Allah itu ada? Sejak kapan? Tidak berawal, tidak berakhir. Tuhan itu tak berawal, tak berakhir. Oke, Tuhan itu bernama siapa? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gelarnya maha suci lagi maha tinggi, yang menciptakan Kristus. Ya, silakan. Anda tahu nggak Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi, digosok, diminyakin. Oke. Tuhan itu bernama Allah. Yes. Benar? Iya. Oke. Sejak kapan nama Allah itu ada? Sejak kapan? Sejak bersama dengan diri Allah, nama itu sudah ada. Innani anallah la ilaha illa ana. Oke. Tuhan tidak pernah bernama Kristus. Ya, lanjut. Para nabi siapa yang memanggil Tuhan itu Allah? Nabi-nabi terdahulu memanggil nama Tuhan dengan gelar Tuhan berdasarkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Oke. Sekarang saya tanya ini. Allah itu nama kekekalan atau nama apa? Nama kekal, nama yang ada pada diri Allah. Allah adalah nama Allah. Allah adalah nama Allah. Oke, berarti dari sononya Tuhan itu sudah bernama Allah, benar? Yes. Oke. Berarti di dunia manapun pasti akan memanggil Tuhan itu Allah, benar? Kalau Allah menyatakan namanya. Namanya kata Anda bahwa Tuhan itu nama Allah, Allah itu kekekalan. Yes. Berarti dari sononya sebelum penciptaan bumi sampai dunia hancur lebur, tetap akan nama Allah, benar nggak? Iya, betul. Oke, saya tanya. Iya. Nabi siapa yang pernah memanggil Tuhan itu Allah? Kalau yang kami tahu, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan pencipta yang maha kuasa, tetapi Tuhan tidak menyatakan nama pribadinya kepada mereka. Keluaran 6 nomor 3. Katanya, jangan dong kau ambil dari Alkitab. Itu kitabnya Yahudi, nggak apa-apa, senggol dikit. Oh iya, Kristen itu juga asalnya dari Yahudi dong? Nggak ada. Kristen itu berasal dari Romawi. Oh oke. Petrus itu murid Yesus. Yesus berkata kepada Petrus di Matius 10 nomor 5, "Hei Petrus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jangan ngarang di sini. Pertanyaan ke 2024, silakan. Murid Yesus itu orang mana, bro? Murid Yesus orang Yahudi, Kristen bukan orang Yahudi, beda. Oke. Ya, pertanyaan nama selanjutnya. Allah yang Anda bilang itu nama Allah, nama Tuhan itu kekekalan. Yes. Kenapa kok dia tidak memperkenalkan namanya kepada Ya, karena Abraham? itu maunya. Keluaran 6 nomor 3.
Aku telah dengar menampakkan dulu. diri kepada Ya. Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku kepada mereka. Oke, lalu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, Siapa Tuhan itu kepada Nabi memperkenalkan Muhammad, namanya? kepada Nabi Muhammad Allah menyatakan namanya. Oh, oke. Muhammad itu siapa? Bisa dipilih. Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi Muhammad itu roh ya. Nabi Muhammad ketika Yesus yang berbicara dia masih makhluk roh karena dia belum lahir sebagai manusia. Jadi Muhammad itu roh Allah, roh kebenaran. Ketika Yesus berbicara Coba roh kasih kebenaran, tunjuk saya. ketika Yesus berbicara tentang Nabi Muhammad masih ada di alam ruh. Qalu bala syahidna. Dia masih ada di alam ruh, maka dia dikatakan sebagai makhluk ruh. Ada lagi pertanyaan? Syukran saudara Rahma atau siapa ya? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Bro, Yes. kenapa Yesus Ya. menubuatkan roh kebenaran itu dari orang asing, bukan dari Bani Israel? Kenapa? Karena Yesus telah mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Di dalam kisah Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang mana nabi itu sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut dia akan dihilangkan, dilenyapkan dari bangsa kita. Oke. Jadi berarti Muhammad itu sudah dinubuatkan menjadi nabi ya? Yes. Siapa yang menubuatkan Muhammad sebagai nabi? Seluruh nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad termasuk Yesus. Oke, di mana ayatnya di Taurat bahwa sudah dinubuatkan Muhammad akan datang? Ulangan 18 nomor 18 nomor 19. Aku akan mengutus kenapa dicomot dari kitab orang lain? Karena Anda bertanya di mana? Lah, kitab itu diturunkan kepada Bani Yahudi. Anda bertanya di mana tertulis? Oh, ini dari umat asing, kadrun. Anda bertanya di mana tertulis? Anda itu nubuatan buat Muhammad. Oke, saya tanya Anda bertanya di mana tertulis? Oke, coba Anda kasih tunjuk saya kuasa apa yang dimiliki oleh Muhammad. Nabi Muhammad kuasanya mampu kemudian mengislamkan seluruh jazirah Arab, bahkan Indonesia. 1400 tahun ucapannya masih tetap kekal sampai hari ini dan tidak pernah terganti oleh ucapan-ucapan pagan dari barat. Muhammad itu dia mati bangkit ya? Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 169 jelas dikatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, sesungguhnya dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jadi Muhammad hidup sampai sekarang. Al-Quran menyatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Oh ya, baru tahu saya. Naikkan level pertanyaan Anda. Ali Shihab berkata, saya tahu Yesus Kristus ada di surga, tapi saya tidak tahu Muhammad ada di mana. Bahkan Muhammad sendiri berkata, aku tidak bisa menjamin kau masuk surga, kalian masuk surga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makananku adalah apa yang aku lihat dari Bapa, itu yang aku kerjakan. Disebabkan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya akui Anda ini memang guru paling Terima kasih. Anda telah berbicara dengan jujur. Iya. 100 saya buat akui Anda. adalah guru palsu. Terima kasih. Anda adalah nabi palsu. Saya gurunya. Kita bagi dua. Anda palsunya. Coba bro kasih tunjuk. Mujizat apa yang diperbuat Muhammad? Nabi Muhammad bermukjizat bisa merubah sejazirah Arab menjadi pengikutnya, sedangkan Tuhan yang bernama Yesus tidak mampu menjadikan Israel menjadi pengikutnya. Lebih hebat loh Paulus loh.
Paulus memang Paulus sudah itu dinubuatkan mengkristenkan. dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Oke. Terus saya tanya ini. Terus ada bertanya sampai kamu mandul. Muhammad itu pembunuh apa enggak? Nabi Muhammad itu membunuh orang-orang kafir tapi menghidupkan orang-orang berakal. Berarti Tuhan yang Tunjukkan satu orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda, saya sembuhkan impoten Anda hari ini juga. Karena Anda berkata bahwa tadi kan Anda yang berkata bahwa Muhammad itu membunuh orang-orang yang membunuh orang-orang yang sudah bersinggungan dengan ajarannya, disebabkan ketika dia datang membawa ajaran kehidupan, orang yang tidak menerima ajarannya menjadi mati. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Muhammad itu orang-orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, matanya mati, telinganya mati, hatinya mati. Itulah yang saya maksudkan. Sedangkan beliau Nabi Muhammad tidak pernah membunuh satu manusia pun. Kalau Anda bisa menunjukkan dia pernah membunuh satu manusia, maka impoten Anda hari ini juga akan segera saya sembuhkan. Tadi Anda berkata bahwa Muhammad itu membunuh banyak orang. Tidak ada data kalau dia membunuh jasad, dia hanya membunuh perasaan, telinga, kuping orang-orang yang sudah tersesat. Dikarenakan mereka semakin sesat, dengan datangnya Nabi Muhammad, kesesatan mereka makin menjadi-jadi. Kami juga Kristen ini dapat perundungan, gereja ditutup, gereja dibom. Ya karena itu ajaran Tuhannya begitu. Itu dari upah dari perbuatan kalian yang menyebar ke seluruh penjuru dengan cara membunuh, merampok, merampas bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan memberikan kemudian siksaan kepada kalian sebelum masuk neraka. Itulah yang terjadi. Satu-satunya agama yang menyebar di seluruh penjuru bumi ini dengan membunuh dan merampas, itu adalah agama Anda. Silakan naikkan level pertanyaan Anda yang lebih sulit lagi. Anda belum menjawab saya. Saya sudah menjawab. Kuping aja Anda yang kena pelet sampai kuping Anda enggak berfungsi dengan baik. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Tuhan Anda pembunuh enggak? Kata Yesus, maukah kamu aku tunjukkan kepada siapakah engkau takut? Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia, baik jasad maupun rohani. Di dalam ulangan 2, di dalam ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang maha kuasa, maha menghidupkan, maha membunuh, maha mematikan. Oke, Tuhanmu kenapa berkata jikalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, pukullah batang lehernya itu? Itu karena masa perang, tidak mungkin masa perang bertemu dengan musuh, gelek-gelekan atau gelitik-gelitikan atau main kuis. Nabi Musa diperintahkan bunuhlah seluruh orang Amalek, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 12, bunuhlah seluruh penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia kemudian minta perdamaian, maka jadikanlah mereka budak untuk bekerja rodi kepadamu. Tetapi ketika kemudian dia membantah dan melawanmu, bunuhlah semua apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 nomor 12. Itulah yang diperhatikan pembawa agama Anda masuk ke Nusantara. Jadi di zaman Masehi ini Tuhannya yang membunuh, nabinya yang membunuh hanya Islam. Tuhannya Islam dan Islam saja yang membunuh. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh karena telah membatalkan segala hukum yang ada, terutama hukum kekalku yaitu sunat. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23, bukankah telah dikatakan di dalam kitab Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut maka dia akan dibunuh dari bangsa kita. Pertanyaan ditingkatkan levelnya, jangan yang murah tapi yang mahal. Nabi itu harus dari Yahudi. Apakah Muhammad orang Yahudi? Di dalam kitab saudara dikatakan Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja selama-lamanya untuk kaum Israel. Tetapi Yesus kemudian mengatakan kerajaan Allah akan diberikan kepadamu. Yesaya 60, Yesaya 20 diterangkan bahwasanya nyanyian baru Tuhan akan datang dari Bani Khedar. Bani Khedar itu adalah keturunan Ismail anak kedua, dan nyanyian baru itu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah subhanallah Allahu Akbar.
Udah suaranya cempreng, merepet mulu. Masuk. Innalillahi wa inna ilaihi Tong sampah. rajiun. Turun ke sampah. Dia terlalu jauh dari materi. Pertanyaannya Jelek enggak banget dijawab. suaranya lagi. Cempreng pula. Merepet. Silakan yang selanjutnya, White Pooh. Ini Bang Vipi ya. Silakan. Kuasai temanya ya. Jangan lari ke tema biar 20 jutanya terpecahkan. Oh, saya naik bukan karena duit. Saya naik karena ingin menjawab. Boleh Bang Juma? Silakan. Saya naik saudara, karena menjawab. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sudah mendengar yang Bang Zuma katakan, Yesus datang untuk bangsa Israel. Aku siap. Apakah kami menyembah? Apakah Silakan. kami menyembah Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Kenapa saya jawab tidak? Tadi Bang Zuma mengutip Matius 15 ya? Matius Ya, 28, aku datang Matius hanya untuk bangsa 24, Israel. Matius 12, iya Tapi Bang, betul. Matius 28. Iya. Ya. Tapi Bang Zuma lupa membaca di ayat terakhir. Apa bunyi ayat terakhir? Dengan iman kau diselamatkan. Wanita itu apakah bangsa Israel? Bukan. Tidak. Wanita itu di luar bangsa Israel. Tapi karena iman, dia diselamatkan. Begitu juga dengan saya. Kami. Saya bukan bangsa Israel. Saya bukan bangsa perjanjian. Tapi kami diselamatkan karena iman. Sesuai dengan Matius yang Bang Zuma bawa. Clear di situ Bang ya? Boleh Ada saya lagi tanggapi? mau ditanyakan? Oke. Saya akan jawab. Boleh. Yesus mengatakan iman besar kepada wanita Kanaan itu setelah wanita Kanaan itu mengatakan dirinya anjing. Betul? Oke, dia merendahkan dirinya. Enggak, betul. jangan Terus, ditambah-tambahin. Yesus mengaminkan ketika wanita itu mengaku anjing. Betul? coba baca ayatnya. Loh, kupikir Anda sudah paham. Loh, Anda belum paham. saya sudah baca, tapi di situ kalimatnya adalah kan gini, Adalah ada makanan makanan yang itu Nabi jatuh tidak Rasul. baik kepada- Makanan itu Nabi Rasul. Loh. Roti yang dimaksud di situ adalah Nabi. Kita menafsir atau membaca. Kita Tadi kan silakan Bang aja. Zuma Silakan. katakan, Silakan. kita membaca. Saya membaca. Silakan Yang Anda saya baca. baca adalah Uh-uh. di kesimpulan terakhir, dengan Adalah? iman engkau diselamatkan. Itu namanya orang Kristen. Tidak ada Orang dikatakan Kristen itu seperti seperti wanita itu. Kapernaum. Tidak ada disebut seperti itu. Dia hanya mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Apa kehendak ibu tersebut? Anaknya sembuh. Diselamatkan. Anaknya sembuh. Jangan betul. ngadi-ngadi. Anaknya sembuh dari kerasukan setan. Betul? Betul nggak? Ya betul, anaknya sembuh. Betul. Kenapa dia sembuh? Karena dia mengaku sebagai domba atau sebagai anjing? Karena dia percaya Yesus. Ya, oleh karena itulah kemudian dia percaya dan dia mengatakan dirinya domba atau dia mengatakan dirinya anjing. Apa salahnya merendahkan Saya diri di tidak hadapan tanya Tuhan? itu, wahai saudaraku. Saya Pertanyaan tanya, saya, Bang wanita Zuma, itu Anda mengakui kalau dirinya domba berdoa atau meninggal- mengakui dirinya anjing? Saya jawab boleh? Ya Bang memang Zuma wajib. kalau berdoa meninggikan diri kepada Tuhan atau merendahkan kepada Tuhan? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Wanita itu mengaku domba atau mengaku anjing? Itu coba. Kalau kita berdoa, kita lebih baik Saya meninggikan diri tidak atau merendahkan butuh diri? jurus Paulus di sini, teman. Yesus membedakan domba. Domba itu Bani Yakub. Anjing itu di luar daripada Bani Yakub yang datang-datang menggonggong kepada Yesus tapi bukan Bani Yakub. Domba hanya Bani Yakub. Pertanyaannya, ketika Yesus ditanyai apa jawaban Yesus? Aku diutus hanya kepada Bani Yakub, domba. Si bukan domba berkata, betul. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kaget Yesus. Yesus mengatakan apa? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu mengatakan dirinya domba atau anjing? Sampai Yesus kagum. Jawab. Pertanyaan saya. Loh, kok jadi bertanya? Saya jawab ya. Saya nggak bertanya. Ya, silakan. Saya jawab.
Saya menjawab. Ibu itu merendahkan diri. Saya tidak mengatakan merendahkan diri atau meninggikan diri. Ibu itu mengakui dirinya anjing atau mengakui dirinya domba? Ibu itu merendahkan dirinya. Makanya saya katakan, saya bertanya, ibu itu mengakui dirinya domba atau ibu itu mengakui dirinya anjing? Ibu itu merendahkan diri dari Hal Tuhan. unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu bekerja? Setan itu bekerja kepada para pendusta. Saya ulang pertanyaannya. Ibu itu mengaku dirinya domba atau mengaku dirinya anjing? Ibu itu merendahkan dirinya. Oke, diskusi tidak bisa dilanjutkan. Anda nggak jujur. Anda hanya melakukan sesuatu untuk melindungi iman saudara yang adalah iman guguk. Ingat saudara, ingat. Tipikal anjing itu, dia tidak mengenal siapapun. Yang penting siapa yang memberikan tulang, itulah yang dia tuhankan. Ketika makhluk roh datang melalui Paulus memberikan kenyamanan kepada Anda, sampai Anda tidak punya aturan dalam hidup, dalam beragama, karena sudah dibatalkan semuanya, maka dia Anda tuhankan. Andai saja yang datang kepada Paulus itu tadinya mengaku bernama Hercules, dan dia memberikan kenyamanan kepada si anjing, maka anjing pun akan menuhankan si Hercules. Bayangkan ketika Yesus Kristus ini datang kepada Paulus, babi menjadi halal, sunat tidak dilarang lagi, ibadah tidak perlu lagi, karena di dalam pengajaran Galatia 5 dikatakan, jangan lagi engkau mau diperhambakan oleh kuk penghambaan, sebab kita telah merdeka, sungguh-sungguh merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Ibrani 6 nomor 1, Kolose 2 nomor 9, semuanya Paulus mengatakan dengan matinya Yesus maka kita telah dibebaskan dari hukum Tuhan dan segala aturan-aturan dari Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Maka siapapun yang datang mengenakan kalian, si anjing ini akan mempertuhankan siapa yang mengenakan dia. Penjahat datang memberikan tulang, penjahatnya dijadikan Tuhan. Penjahat kemudian datang memberikan makanan, si anjing akan mempertuhankan daripada si penjahat tadi. Siapapun, itulah tabiat anjing. Makanya ketika kemudian ditanya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, si anjing mengatakan, betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus tepuk dada dia. Besar imanmu ibu, jadilah seperti anjing yang kau inginkan. Sembuh anak si anjing. Berubah tidak dia menjadi domba? Tidak. Domba hanya makan rumput, anjing makan babi. Tidak pernah kemudian domba makan babi. Yang makan babi itu hanya anjing. Sampai sini saudara paham? Sampai sini. Boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi iman Kristen ya. Tadi kan Bang Zuma katakan bahwa apakah kami menyembah Tuhan yang salah, Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Pertanyaan gini pertanyaan saya gampang Bang Zuma. Gampang banget. Kalau benar kata Paulus itu salah, kapan setelah Yesus datang orang melanggar hukum Taurat dicambuk dan dibunuh? Nggak pernah. Satu. Yang kedua, kalau Bang Zuma katakan orang Kristen tidak percaya hukum Taurat, pertanyaan saya, apa dasar orang Kristen mengaku dia berdosa? Kan orang Kristen tahu saya berdosa karena saya contoh mencuri, saya berzina. Itu di mana tertulis di hukum Taurat? Jadi hukum Taurat itu tetap ada. Karena itu sebagai tanda orang Kristen berdosa. Sekarang pertanyaan saya, kalau hukum Taurat nggak ada, berarti orang Kristen nggak ada berdosa dong. Sekarang clear di situ ya. Jadi iya, saya tanggapi boleh. Gimana? Sekarang tolong tunjukkan hukum Taurat itu tertulis di mana untuk orang Kristen. Dari kitab Kejadian sampai Hosea atau Maleaki, tunjukkan kepada saya di mana hukum Taurat itu datang untuk kalian.
supaya kalian percaya diri, pede, GR gitu loh. Kalian ini cuman guguk yang nyamar-nyamar domba. Hukum Taurat itu hanya untuk domba, Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ente siapa rupanya? Kristen ini siapa? Dan tak ada orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang bergelar kemudian Kristus. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya dengan gelar Kristus itu. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menyatakan kemudian bahwa namaku adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan dengan gelar Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak pernah kemudian menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Itu tak ada. Kitabnya orang Yahudi hanya mengatakan dirinya dengan nama El, Eloah, Elohim, Ya, Adonai, Adon, dan seterusnya. Tidak pernah Tuhan itu menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Yang disebut Kristus itu Harun, Kores, Daud, Saul, Harun, Elisa, Salomo. Nama-nama yang saya sebutkan itulah yang bergelar Kristus. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada nabi-nabi Yahudi tidak pernah menyebut gelar Tuhan dirinya sebagai Kristus. El Elyon, Elohim Elyon, Elah Elai, dan kemudian dikatakan Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, kemudian Sabaoth, kemudian dikatakan lagi dengan Hakodes, dia yang maha suci, El Elyon, dia yang maha tinggi, dan seterusnya. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu menyatakan diri, akulah Tuhan Kristus. Itu tak ada. Sebab kenapa? Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesia, Mosia. Mesia artinya adalah manusia yang diurapi. Mereka Bani Israel tidak pernah menyembah manusia, apakah yang diurapi, dibedaki, disisirin, diceboin, diapain, tidak pernah. Yang namanya manusia mereka tidak pernah sembah, apapun ceritanya. Tapi kalau anjing, mau setan kek, mau apapun yang datang, setan kek, malaikat kek, manusia kek, kalau anjing sudah merasa nyaman, maka itulah yang dituhankan. Iblis sekalipun. Iblis sekalipun. Itu tabiat anjing. Siapapun yang memberikan tulang kenyamanan kepadanya, maka itulah yang disembah. EGP dia setan, EGP dia manusia, EGP dia tuyul, yang pasti dia berikan kepadaku kenyamanan hidup di dunia, maka itulah yang disembah. Itu tabiat anjing. Makanya domba itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel yang sok-sokan percaya kepada Yesus, itu disebut guguk. Dan itu sudah kita buktikan di dalam data Matius 15 yang tadi. Pertanyaan masih ada? Silakan. Enggak, saya menjawab aja. Oke. Saya nggak akan bertanya. Oke, kita naikkan level kalau begitu. Pertanyaannya. Baik, saya bertanya kepada saudara. Oke. Benarkah Yesus berkata kepada Bani Israel, penyesat muncul bergelar Kristus? Sebentar. Sebentar Bang Zuma, sebelum saya jawab itu, sebentar. Pertanyaannya tadi, hukum Taurat hanya untuk Israel, perjanjian lama. Betul. Di kitab Musa. Yes. Betul. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen percaya sama hukum Taurat? Saya baca ayatnya boleh? Boleh. Di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa? Siapa ini yang dimaksud siapa? Artinya kan semua orang. Betul? Betul. Betul? Ya artinya siapa itu kan boleh saya dong. Betul? Silakan Anda merasa, baca aja terus. Nah, silakan sesuai Anda dengan merasa. Matius 5. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Oke. Lah saya Sahabat Bahar percaya Syukran. sama omongan Yesus. Makanya saya percaya hukum Taurat. Jadi itu dasar kami di luar bangsa Israel percaya sama hukum Taurat karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Satu ya. Yang kedua, Bang Zuma selalu tadi bawa domba guguk. Saya coba ngomong seperti ini, ya. Berbahagialah seperti ibu yang ditolong sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iman engkau diselamatkan. Ya, karena iman engkau diselamatkan. Percuma kita mengaku kita manusia,
kita makhluk agung, tapi kalau nggak diselamatkan, lebih baik kita merendahkan diri, tapi diselamatkan sama Tuhan Yesus. Artinya di situ, apa kunci di situ? Di ayat Matius 15 itu, iman. Artinya siapapun dari bangsa manapun, mau lu dikatain apapun, kalau lu beriman sama Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Yang kedua, silakan kalau Bang Zuma mau bertanya kepada saya jawab yang tentang Kristus itu. Oke. Saya akan jawab. Baik. Saya udah dengar Saya urai dulu kebohongan Anda di Matius 5 ya. Izinkan saya untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman Anda. Saya jelaskan, Anda diam. Anda diam. Oke. Matius 5 itu Yesus tidak berbicara kepada semua orang. Matius 5 Yesus sedang duduk di bukit kemudian bersama dengan murid-muridnya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Orang yang hidup sesama Yesus, bukan eliteng, bukan pengikut elitut yang muncul di padang gulun, bukan. Kamu belajar Bible itu sampai tahun berapa dan sudah berapa puluh tahun Anda belajar? Kalau Anda belajar Bible, tolong tinggalkan doktrin dogma gereja biar Anda cerdas. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel, bukan sedang berbicara dengan Bani Kamfret. Oke? Anda hanya menggunakan narasi-narasi seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. No, Yesus berbicara kepada muridnya. Makanya dia menganggap di luar Yahudi itu guguk. Anda mencoba untuk melakukan pelintiran dalil. Maaf, Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma, orang yang sangat-sangat ditakuti oleh para pendeta dan pastor se-Indonesia. Anda mengatakan orang dibenarkan karena iman. Oh, bagus sekali bahasa Anda. Tetapi tengok siapa pelaku-pelaku yang ada pada saat itu berdiskusi dengan Yesus. Yang mau diselamatkan si anak, yang berdiskusi si ibu. Siapa yang sembuh kemudian ketika dia percaya ibu itu adalah anjing yang makan sampah? Ibu yang sembuh? Enggak. Yang sembuh anaknya. Berarti kepercayaan ibu kepada Yesus sebagai Tuhan bagi Bani Israel mengakibatkan anaknya sembuh dari penyakit yang kerasukan setan. Kalau Anda mengatakan karena iman orang diselamatkan, betul. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal adalah gila. Itulah Anda. Izinkan saya mengatakan itu. Karena Anda beriman tanpa akal. Yesus berbicara di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, walaupun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Ingat, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok rupanya orang Indonesia juga terikat di sana? Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan dengan Bani Kamfret, bukan dengan Bani Guguk, tetapi Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yakub, bukan Bani Guguk. Iman tanpa akal adalah gila. Asal imani saja tanpa ilmu itu gila. Jadi Matius 5, Yesus berbicara kepada muridnya. Sekarang mari kita urai. Apakah Kristen masih melakukan hukum Taurat? Tak ada satupun hukum Taurat yang dijalankan oleh Kristen, dan saya bisa membuktikan itu. Contoh, ketika di dalam hukum terutama 20 Keluaran nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang muncul ilah yang memberikan kemudian guguk tulang. Ilah yang Anda gaungkan sekarang itu namanya siapa? Yesus Kristus. Apakah ilah itu ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah ilah yang Anda sembah bernama Yesus Kristus itu adalah ilahnya Nabi Musa? Bukan. Ilah yang Anda sembah adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Tertulis di mana? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Yang Anda sembah adalah dewa yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi Tuhannya Musa di dalam Yesaya 43 nomor 10 berkata,
engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada ilah yang dibentuk menjadi daging, baik sebelumku maupun sesudahku. Sedangkan yang kamu sembah adalah dewa yang menjadi daging. Pertanyaan saya, Anda minta ditanya, pertanyaan saya, sebelum saya masuk ke pertanyaan pamungkas, apakah Anda sadar bahwa Yesus berbicara kepada muridnya di Bukit Zaitun dengan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku, abad pertama, di mana penyesat itu datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata dengan gelarku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Sadar enggak Anda itu? Bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus Kristus yang KW palsu. Silakan. Oke, gue jawab. Bang Zuma, tolong kasih saya penjelasan. Ya, apa arti, apa bedanya kata siapa dan kamu? Itu dulu. Siapa itu jelas, artinya nobody. Untuk all. Kalau kamu merujuk kepada orang-orang tertentu. Jadi jelas di Matius 5 dikatakan siapa. Artinya siapa itu untuk semua orang. Tidak ada pengecualian. Makanya kami sebagai pengikut Kristus, kami ngikutin kata Kristus. Kami nggak berani. Apa kata Yesus kami nurut. Satu. Yang kedua, gua percaya kata Yesus akan ada nabi-nabi. Sebentar. Sebelum kedua, tentang hukum Taurat titah pertama. Jangan ada gampang Bang Zuma saya jawabnya. Titah pertama atau perintah pertama mengajarkan jangan ada berhala lain. Kecuali Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya, kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Karena jelas pada saat Tuhan Yesus dibaptis, nah ini menarik ini. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, satu-satunya orang di muka bumi ini yang Bapa di surga berbicara depan banyak orang hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ketawa dong. Ya. Tuhan satu kan? Satu-satunya Musa berbicara. Sebentar Bang, sebentar. Saya nggak potong. Musa berbicara sama Tuhan, nggak ada yang melihat. Nggak ada. Siapa mau sebut nama siapa? Nggak ada. Tetapi hanya Yesus yang Bapa sendiri bersaksi atas dirinya 2 kali. Ya. Tuhan bersaksi kepada Tuhan. Bagus. Sebentar Bang. Bapa bersaksi pada anak. Gampang. Jadi gini. Jadi kami tidak melanggar hukum Taurat yang pertama karena kami tidak menyembah berhala. Kami menyembah sesuai dengan yang Bapa di surga sampaikan pada saat Yesus baptis. Kelar. Ya. Jadi kami tetap mengikuti perintah hukum Taurat. Yang kedua, yang ketiga, saya jawab satu-satu. Tadi pertanyaannya, apakah saya percaya perkataan Yesus akan ada nabi-nabi palsu? Percaya. Terus pertanyaan di mana? Saya kembali lagi ya kepada yang tadi, iman tanpa akal itu gila. Hanya karena berdasarkan kata siapa. Oh ya benar, iman tanpa perbuatan akan mati. Mati tanpa akal? Yang mana? Kalau iman tanpa akal apa namanya? Ya iman tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan mati. Kalau iman tanpa akal apa namanya? Saya nggak tahu, nggak tertulis. Iman tanpa akal gila. Oke. Nah, sekarang saya buktikan kepada kegilaan Anda. Sabar dulu, saya belum selesai. Lelucon Anda saya harus tanggapi yang tadi. Anda mengatakan silakan. Matius 5, karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ini Yesus sedang berbicara kepada orang yang ada di sekelilingnya waktu itu. Ini narasi yang muncul hari ini, yang tertulis hari ini, ucapan Yesus pada zaman itu di tengah-tengah muridnya. Anda itu gila.
Anda membaca buku di mana buku itu bercerita tentang cerita yang terjadi di 2000 tahun yang lalu. Seakan-akan guru yang berbicara di depan kelas yang mengajar 2000 tahun lalu itu berbicara kepada Anda. Itu gila namanya. Izinkan saya mengatakan itu supaya Anda itu bisa sedikit tergelitik. Yesus berbicara kepada orang yang hidup sesamanya. Maka ketika dia berkata, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ente siapa? Ente tidak hadir di situ. Hanya karena Anda itu menyembah pengaruh dari makhluk roh yang mengaku Yesus Kristus, sehingga semua rambu-rambu Anda tabrak. Seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya. Apakah Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu? Jangan Anda pelintir lagi ke nabi palsu, nanti Anda kena jantung. Apakah Yesus berkata kepada murid-muridnya Bani Israel agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu? Iya atau iya? Silakan. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya jawab iya. Bagus. Yang kedua, saya jawab ini. Saya percaya dengan Alkitab. Yang kedua, saya paham kalimat Matius 5 tadi itu tentang Yesus berbicara sama murid-muridnya. Tapi kan Bang Zuma nggak jawab pertanyaan saya. Bang Zuma paham nggak beda kalimat kata siapa itu ditunjuk untuk apa? Apakah untuk banyak orang atau untuk satu orang atau hanya untuk 2 orang? Kata siapa itu ditunjuk untuk semua orang. Oh betul. Betul. Sekarang gini saya tanya. Siapapun mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Betul? Pertanyaan saya, siapa? Apakah itu menuju kepada 1-2 orang? Enggak kan? Kepada semua orang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh gampang. Benar. Siapa? Jangan ketawa dong. Gampang jawabnya. Siapapun yang mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Itu perintah negara. Pertanyaan saya, kata siapa itu merujuk kepada berapa orang? Apakah 1-2 orang? Kan enggak. Kepada semua orang. Udah clear ya, kata siapa di situ merujuk kepada semua orang. Di Matius 5. Boleh saya tanggapi itu dulu supaya tidak melebar. Yesus guru. Yes. Punya murid. Yes. Ada kelas dong, ada kelas dong. Yesus bersama muridnya di dalam kelas sedang terjadi proses belajar mengajar. Anda kemudian lewat di samping sekolah menggunakan sepeda kumbang, jendela kelas lagi terbuka. Yesus menerangkan kepada muridnya dalam kelas. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Mendengarkan itu, Anda tiba-tiba buang sepeda kumbang Anda, lalu kemudian melaksanakan aturan-aturan, tidak bisa membuat kemudian aturan main terkait dengan hukum Taurat. Gila ndak Anda itu? Gila ndak? Anda bukan murid. Anda hanya lewat di situ, itu pun kalau sesaman. Ini jauh 2000 tahun kemudian. Lantas Anda merasa, padahal dalilnya di Matius 9, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan Yesus berkata, barang siapa? Kepada siapa dia berkata? Kepada murid-muridnya. Ente sopo rek? Ente siapa? Hanya mengklaim. Kenapa Anda mengklaim? Karena Anda kudu jatuh cinta kepada Yesus Kristus yang datang dalam rupa roh yang keluar dari kubur. Saya kira itu sudah selesai. Jangan sampai Anda terlalu malu nanti. Kita tutup kasus itu. Itu adalah murid Yesus dengan Yesus. Kita nggak ada campur tangan di sana. Sekarang Kristus palsu yang Anda akui tadi, yes, Kristus palsu Anda sudah akui akan datang. Oke, nah sekarang
apakah Anda percaya bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan banyak orang? Itu ucapan Yesus. Matius 24 nomor 5. Akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana banyak orang pengikut Kristus palsu itu? Silakan. Tadi Matius berapa? Saya buka ayatnya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke. Mana Matius, mana banyak orang yang telah disesatkan Kristus palsu itu? Oke. Silakan. Saya jawab. Silakan. Saya baca ayatnya ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya, benar kan? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ya. Oke. Jadi jeda belas. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu itu mana? Pertanyaannya siapa Mesias palsu? Kan belum ada. Mesias palsunya kalau udah jelas. Dia mengaku Mesias kan? Dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang, mana orang banyak ini sebagai pengikut Mesias yang disesatkan tersebut? Oke. Saya jawab, sampai hari ini saya belum melihat Mesias palsu. Loh, lihat orang banyak yang mengaku pengikut Mesias itu mana? Pertanyaan